selanjutnya adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu nanti dalam mengumumkan pendapat nggak boleh takut gitu. Harus mengumumkan, harus berkomentar sesuai dengan apa yang dipikirkan. Ya artinya jadi apa nggak usah takut gitu. Mengumumkan saja. Itu asas keterbukaan. Jadi ceritakan saja apa yang diceritakan. Topik kita hari ini adalah manajemen diri dalam belajar. Kita berkenalan, tapi berkenalannya itu menyebutkan nama dan mapel yang disukai. Kita pakai tepukan. Mulai. EM, bahasa Inggris, Ilham, matematika. Masih semangat ya? Ayo. Udah pada makan kan? Udah. Sehat semua kan? Benar. Jadi kita melakukan satu permainan lagi supaya otot-otot yang tegang itu agak mengendur dan santai ya. Oke ya, silakan semuanya berdiri. Go. Back. Yes. Udah siap ke kegiatan selanjutnya? Ya. Udah siap ya? Masih ingat nggak judulnya tadi apa? Topik pembahasan kita apa? Self management atau manajemen diri, gitu ya? Manajemen itu apa? Manajemen adalah cara mengatur hal-hal yang mungkin harus kita atur. Oke, cara mengatur hal-hal yang harus diatur. Ada pendapat lain? Apa lagi selain pengaturan? Mengelola diri. Mengelola diri. Jadi kira-kira apa yang harus kita kelola? Pertama mungkin mindset, dan yang kedua adalah waktu. Penerapan siswa datang ke sekolah. Siswa yang melakukan tawuran. Tawuran, ada yang bolos. Yang jelas dia ditangkap sama Satpol PP ya. Kesiangan itu apa yang bermasalah kira-kira? Masalah karena kesiangan begadang. Kesiangan karena begadang. Biasanya begadang itu kenapa kalau kalian? Karena mungkin kebanyakan siswa zaman sekarang itu hanya bermain game online. Game online gitu Iya. ya. Oke. Kalau Arman biasanya tidur jam berapa kan? Kadang tidur jam 2, jam 3 Gara-gara? gara-gara karena main game, buka sosmed, TikTok. Nah, jadi tujuan dari kegiatan ini adalah agar Anda semua ini bisa optimal dalam belajar. Jadi tidak ada lagi yang terlambat, gitu. Tidak ada lagi yang bangun kesiangan. Nah, Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD. Jadi LKPD itu adalah lembar kerja siswa. Nanti kalian mengisi LKPD itu secara mandiri. Ibu sengaja memberikan LKPD ini di awal karena nanti kita akan belajar bagaimana cara mengelola diri. Mesti ada mendesak, tidak mendesak, penting dan tidak penting. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan maksudnya apa ini dari empat kotak kiri itu? Apa ya? Hal-hal yang harus kita lakukan. Contoh yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah hal yang penting dan yang mendesak. Lalu setelah itu baru kita melakukan yang penting namun tidak mendesak. Ya. Setelah itu baru yang tidak penting dan mendesak. Lalu setelah itu baru yang tidak penting dan tidak mendesak. Oke, jadi yang tidak penting dan tidak mendesak bisa di skip. Ya kira-kira nih berdasarkan LKPD yang kalian isi tadi, ada nggak kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak di catatan kalian itu? Ada? Ada ya? Ada. Kaki? Tidak. Kalau yang bagian tidak penting dan tidak mendesak itu bagian mana Bermain bola. Bermain bola. Bermain bola sama bermain HP mana yang tidak penting? Main HP. Nah, untuk lebih mendalami lagi, Ibu menyajikan sebuah permainan lagi. Jadi ada 3 kelompok, oke? 3 kelompok. Silahkan ambil meja yang sudah Ibu sediakan satu-satu taruh di depan kelompok masing-masing. Silahkan. Pertama kamu buka rantangan dan pisahkan batu yang besar, kerikil dan pasir. Jadi ditaruh di masing-masing tempat ini. Nah, ya. Nah. Terserah kalian mau masukin yang mana dulu. Tapi sarannya gini, kalau misalnya kamu masukin yang batu besar, berarti semua yang dimasukkan itu batu yang besar. Kalau yang mau dimasukkan pasir duluan, berarti semua pasir dimasukkan duluan. Jadi nggak boleh dipindah-pindah. Ya. Nah, tutup sekarang. Bisa jadi pakai kalau nggak bisa nggak usah. Seperti itu. Siapa yang mau beri alasan dulu? Yang pertama masukkan batu besar itu kayak bagaikan kita mendahulukan yang penting terlebih dahulu.
Jadi yang kita lakukan kita dahulukan sudah kita kerjakan semua, baru kita cari hal-hal yang selanjutnya juga yang tidak terlalu penting. Contohnya juga yang muncul tadi kita masukkan. Ya, setelah kita kerjakan, nah baru hal-hal yang tidak penting kayak pasir kita lakukan kalau masih ada ruang dengan waktu kosong sudah olahraga kita bisa masukkan. Jadi alasan pertama adalah kami tidak berpikir kalau kapasitasnya harus ditutup. Kami pikirnya agar pasir, batu kecil dan batu besar bisa tersusun seimbang, tidak tercampur. Oleh karena itu, kami memasukkan pasir terlebih dahulu agar tidak tercampur dengan batu besar dan kecil. Oke, alasannya supaya tidak tercampur. Yang pertama kami masukkan pasir karena pasir sifatnya lebih kecil. Ah, Yang kedua kami masukkan batu karena sifatnya besar dan memasukkan kerikil agar menutupi kekurangan yang kosong tersebut. ruang yang kosong ini untuk kita beristirahat. Nah, jadi kenapa harus yang kecil itu terakhir? Yang kecil-kecil ini pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak ini kita lakukan apabila masih ada waktu luang, gitu. Jadi kalau misalnya kamu tadi sudah membuat waktu, nanti kita akan berusaha untuk mengaitkan LKPD yang kalian buat dengan kuadran waktu ini. LKPD atas nama Yayasan Jawan adalah prioritas utama saya adalah bangun pagi dan istirahat tentunya tidur saat hari. Prioritas kedua adalah membersihkan rumah, belajar melalui jejaring media sosial. LKPD dari saya, prioritas pertama itu saya sholat subuh dan mandi, terus berangkat ke sekolah dengan tepat waktu dan belajar. Prioritas keempat itu bermain HP. Prioritas keempat main HP, nongkrong. Tangan itu kunci, udah bagus berarti itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Sangat seperti Gimana nanti? Untuk sehari-hari itu kalau kegiatan ini untuk berguna ya. Sangat berguna ya, jadi kamu bisa membagi-bagi waktu gitu. Nah, kemudian setelah kalian merasa ini bermanfaat, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Harus tahu. Sudah tahu apa yang harus dilakukan? Sudah ya? Jadi ibu pengen selama 3 hari kamu membuat jadwal kegiatan sehari-hari, kemudian belajarnya jangan lupa di rumah. Ya, buka bukunya jam berapa, ngerjain PR-nya jam berapa. Karena belajar itu sifatnya penting, ya, walaupun tidak mendesak. Mesti ibu yang akan lagi menyampaikan materinya, ya. Jadi boleh makanya kita arahkan dulu ya ke depan. Nih, hanya sekedar dapat ilmu bawa pulang saja. dapat ilmu yang lebih Dapat ilmu, dapat hadiah, ya, dan dapat manfaatnya. Jadi itu target namanya. Jadi harus ditentukan apa targetnya, gitu. Apa targetnya harus ditentukan. Kemudian tuliskan daftar subjek yang perlu dipelajari. Nah, apa-apa aja yang perlu dipelajari itu harus ditulis. Lalu tentukan tanggung jawab akademis. Maksudnya di sini, contoh yang ibu kasih tadi. Ada PR bahasa Indonesia, ada PR bahasa Inggris. Bahasa Indonesia hari Senin dikumpulkan, bahasa Inggris hari Selasa dikumpulkan. Nah, kamu harus tahu tanggung jawab bahasa Indonesia itu tadi hari. Berarti mana dulu dikerjakan? Hari Senin. Nah, ya. Yang selanjutnya menyusun prioritas. Ini yang kita praktekkan tadi. Yang selanjutnya lagi adalah membagi waktu luang. Kalau kamu sudah menyusun prioritas, kamu tahu nih jam berapa kamu punya waktu luang. Waktu luang tadi bisa dipakai untuk apa? Untuk belajar kelompok. Selanjutnya nih, sisihkan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan yang non akademis. Salah satunya tadi olahraga, ya, yang tidak hanya sekedar belajar di sekolah ya, olahraga. Kemudian kegiatan kamu misalnya bermain musik, itu juga kegiatan. Lalu isi waktu belajar tersebut dengan materi-materi yang tercantum dalam daftar. Tadi kan kamu sudah mencatat daftar-daftar yang harus dipelajari ya. Misalnya tentang pemasaran apa, tentang pasar modal apa harus dipelajari. Karena sudah ada catatan-catatannya, kalau ada waktu luang boleh dipelajari. Dari mana belajarnya? Banyak ya, medianya ada yang buku, ada yang melalui gadget, HP. Nah, nilai mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang baik, mana yang harus ditambahkan, itu dinilai dulu. Itu mempertimbangkan tadi prioritas. Ini benar nggak ya kalau di prioritas pertama itu harus dipertimbangkan. Kamu harus komitmen dengan tanggung jawab yang sudah kamu lakukan. Contoh, tadi bukan meminta kamu membuat jadwal 3 hari ya. 3 hari membuat jadwal, kamu harus komit sama jadwal yang kamu buat. Coba kamu praktekkan benar-benar di
membagi waktu itu sesuai dengan 4 kuadran prioritas ya. Nah, jadi dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang baik itu ada 3 macam. Pantau diri, kendali stimulus, dan ganjal diri. Ajakan-ajakan kawan yang nggak penting itu harus kamu kendalikan. Ya, kamu adalah pemimpin untuk diri kamu. Kalau kamu sukses untuk mengontrol diri kamu, mengelola waktu yang tadi yang sudah kamu atur itu, kamu sudah dikatakan pemimpin. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih, gimana setelah panjang lebar penjelasan ini, apa yang kalian rasakan? Lebih baik, Bu. Merasa lebih baik? Lebih baik, Bu. Ya? Rasa ini sudah lebih baik. Ya, dan rasa ingin menjadi lebih baik. Jadi termotivasi untuk semangat lagi ya. Adapun kesimpulan pada kegiatan pada hari ini menurut saya ialah yang pertama manajemen diri agar dapat mengatur waktu dan melakukan hal-hal yang primer terlebih dahulu. Lalu kita setelah melakukan hal yang primer baru melakukan hal yang sekunder dan tersier, dan melakukan hal-hal yang benar-benar mendadak dan penting terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kesimpulan pada hari ini kita tuh harus bisa mengatur sistem waktu dengan tepat, bisa seperti kita berolahraga tahu kita jamnya. Kalau jam kita istirahat olahraga ya istirahat. Kalau misalnya udah waktunya kayak azan itu udah berhenti gitu kan. Jangan dilewatin itu. Oke, tepuk tangan dulu. Dari kegiatan ini tadi menurut saya yang jelas itu mengubah mindset saya yang dalam mengelola diri. Yang misalnya tadi kita melakukan kegiatan yang kita oh ini penting, ternyata ini tidak penting, jadi harus kita buang. Mungkin awal-awal ya kita kurangi dulu, Iya. mungkin akan menjaga waktu berjalan mungkin akan hilang. Waktunya berjalan ya. Oke. Nah, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan yang terakhir ini kita pakai big one. Gitu. Nah, kalau yang ini ngerti lah ya, yang ketiga itu ngerti kan? Nah, silakan. Iya, di checklist. Jangan lupa tulis nama di atasnya, nama dan kelas. Nanti di bawahnya bikin tanggal dan tanda tangan. Untuk penutup perjumpaan kita, nanti salah satu dari kalian berhenti untuk membaca doa. Sebelumnya Ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan beberapa ilmu yang dapat dalam menuntut. Oke ya? Doa mulai. Berdoa selesai. Oke ya. Nah, waktunya sudah berakhir, kegiatan sudah selesai.